salam. Kemudian yang ketiga, kalau seseorang lupa melakukan tasawuf awal, apa yang harus dia lakukan? Sujud sahwi. Sujud sahwinya sebelum salam atau sudah salam? Sebelum salam. Kemudian tadi ada faedah, kalau berdirinya belum sempurna, kemudian dia ingat belum tasawuf awal, maka dia duduk. Dia kembali duduk untuk melakukan tasawuf awal. Tapi kalau ingatnya dia sudah berdiri sempurna, maka dia tidak boleh kembali duduk untuk melakukan tasawuf awal. Dia teruskan sholatnya dan nanti dia melakukan sujud sahwi sebelum salam. Baik, kemudian yang keempat, orang yang ragu dalam sholatnya. Orang yang ragu dalam sholatnya, apa yang harus dia lakukan? Berusaha untuk mengingat. Kalau seandainya bisa ingat, apa yang dia lakukan? Dia teruskan sholatnya. Terus ada sujud sahwi enggak? Ada sujud sahwinya sebelum salam atau sesudah salam? Sesudah salam atau setelah salam. Baik, kemudian yang kedua, ragu tapi tidak bisa ingat. Sudah berusaha ingat, ini rakaat kedua atau rakaat ketiga, kedua atau ketiga, sudah berusaha ingat tapi tidak bisa ingat. Apa yang harus dia lakukan? Dia mengikuti rakaat yang paling sedikit. Kemudian apa? Dia melakukan sujud sahwi sebelum salam atau sudah salam? Sebelum salam. Ini ya perincian yang disampaikan oleh para ulama sesuai hadis-hadis yang datang dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sujud sahwi terkadang sebelum salam dan terkadang sesudah salam, sesuai rincian yang tadi kami sampaikan. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang berikutnya, idza tarakti qira'at al-Fatihati aw rak'atan aw sajadatan wa tadhakkarti dzalika wa anti fi rak'ati allati ba'daha. Sekarang kasusnya gimana dengan orang yang meninggalkan ruku misalnya, salat di rakaat pertama, terus dia tidak melakukan ruku, ya dia langsung i'tidal, langsung sujud, dan dia ingatnya di rakaat kedua. Tadi saya belum ruku di rakaat pertama, atau tadi saya belum sujud, sujudnya baru sekali di rakaat pertama, ingatnya pas rakaat kedua. Gimana? Ingat, ruku dan sujud itu rukun sholat. Kalau tidak dilakukan, sholatnya batal. Jadi rakaat pertama dia lupa ruku atau dia lupa sujud, dia ingatnya pas rakaat kedua. Apa yang harus dia lakukan? Di sini kata penulis, maka hendaklah dia membatalkan rakaat yang pertama tadi. Dibatalkan karena sudah tidak sah. Dan rakaat kedua yang sedang dia kerjakan itu jadi rakaat pertama. Rakaat kedua yang sedang dia kerjakan jadi rakaat pertama. Kemudian dia melakukan sujud sahwi, kemudian salam. Sujud sahwinya sebelum salam. Ini kalau yang dia tinggalkan rukun, ya, rukun sholat, seperti ruku, sujud, atau dia lupa baca Al-Fatihah. Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Tadi rakaat pertama sih belum baca Al-Fatihah, gimana ya? Maka rakaat pertama dia batalkan. Ya, dia jangan anggap itu sholat. Rakaat kedua yang sedang dia kerjakan dia jadikan rakaat pertama. Kemudian dia lanjutkan sholatnya, dan nanti sebelum salam dia sujud sahwi, ya, 2 kali dia sebelum salam. Kemudian yang berikutnya,
namanya lupa ya. Lupa itu macam-macam ya. Kalau kita sholat dia lupa macam-macam. Yang berikutnya, gimana kalau dia lupanya pas tasahud akhir? Dan tasahud akhir ini rakaat terakhir, tasawuf akhir, dia lupa tadi belum sujud, sujudnya baru satu kali. Biasanya kan satu rakaat itu sujudnya ada berapa? Satu rakaat sujudnya ada berapa? Ada dua. Rukunya ada berapa? Ada satu. Jadi sholat satu rakaat itu terdiri dari satu ruku dan dua sujud. Tapi rakaat terakhir dia baru melakukan satu sujud saja. Sujudnya kurang. Posisinya sudah tasawuf akhir. Posisinya sudah tasawuf akhir, maka ketika itu dia langsung melakukan sujud, ya, nambah lagi sujudnya, yaitu dia bangkit, dia lanjutkan tasawuf akhirnya, kemudian nanti dia sujud sahwi, lalu dia salam. Sujud sahwi, lalu dia salam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya ini kondisi atau keadaan seseorang yang lupa dalam sholatnya. Dan ana yakin ya kita semua pernah mengalami yang namanya lupa. Apalagi kalau sudah tua ya, sudah tua, sholat sendiri, kemudian lupa. Kalau jadi makmum kan enak ikuti imam aja ya. Tapi kalau sholat sendiri kadang lupa. Kalau imamnya yang lupa ya diingatkan oleh makmumnya. Cuma kalau sholat sendiri siapa yang ingatin? Sehingga kadang kita lupa. Kemudian di sini ada pembahasan gimana kalau seseorang lupa khalfal imam, di belakang imam. Jadi yang lupa bukan imam, yang lupa makmum. Yang lupa makmum. Misalnya makmum lupa belum baca zikir ruku, atau dia salah baca zikir ruku dibaca zikir ruku dibaca pas sujud, zikir sujud dibaca pas ruku, lupa dia kewale-wale. Pas ruku subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Atau pas sujud subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, atau subhana rabbiyal azim wa bihamdihi. Jadi kewale-wale. Sementara dia sholat di belakang imam. Para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau makmum melakukan kesalahan di belakang imam, maka tidak ada sujud sahwi baginya. Tidak ada sujud sahwi baginya. Dia mengikuti imam. Kalau imam melakukan sujud sahwi, dia melakukan sujud sahwi. Tapi kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, maka dia tidak melakukan sujud sahwi karena sholatnya berjamaah mengikuti imam. Apa yang imam lakukan, dia lakukan. Apa yang imam tidak lakukan, maka dia tidak lakukan. Kemudian tata cara sujud sahwi, ya, sujud sahwi 2 kali, ya. Dan zikir yang dibaca dalam sujud sahwi sama seperti zikir yang kita baca dalam sujud, ya, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Ya, ini yang dibaca dalam sujud sahwi. Walaysa ba'da sajdatai sahwi tasahhud, dan tidak ada tasahhud, ya, setelah sujud sahwi. Setelah sujud sahwi sudah tidak ada tasahhud. Misalnya sujud sahwinya pada salam, ya, setelah salam baru melakukan sujud sahwi. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, sudah, ya, tidak ada tasahhud lagi. Ini kalau sujud sahwinya ba'da salam, setelah salam.
Kalau sujud sahwinya sebelum salam, ya dia tasawuf dulu. Tasawuf selesai dia sujud 2 kali, kemudian setelah itu salam. Kemudian setelah itu dia salam. Baik, selesai ya pembahasan tentang sujud sahwi. Ya, tidak terlalu panjang. Kalau ada pertanyaan, kami persilakan ya, bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang ingin bertanya, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kotak pertanyaannya sudah sampai mana, Ju? Bagaimana jika imam melakukan kesalahan, dia harusnya sujud kedua lalu langsung berdiri, kemudian diingatkan oleh makmumnya, kemudian imam tersebut turun untuk sujud kedua, apakah nanti imam melakukan sujud sahwi? Gitu. Kemudian yang kedua, apabila imam melakukan kesalahan, kemudian sudah diingatkan tapi imam tidak mengikuti kesalahan tersebut, apakah makmum sujud sahwi atau seperti apa? Mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi kalau imam ditegur sama makmum, kemudian imamnya ngikuti, mungkin awalnya dia berdiri terus dia duduk lagi, maka kita lihat kalau imamnya melakukan sujud sahwi, kita ikut melakukan sujud sahwi. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, maka dia tidak melakukan sujud sahwi. Ya, jadi kita manut sama imam. Kita manut sama imam. Kemudian yang kedua, kalau imam sudah ditegur, tapi dia tidak dengar, dia lanjut saja. Ya, dia merasa benar, ya, imamnya merasa benar. Tapi bagi makmum imamnya salah, ada yang kurang. Kalau imam enggak, sudah lengkap. Maka kita makmum mengikuti imam. Kalau imam tidak melakukan sujud sahwi, kita tidak melakukan sujud sahwi. Jadi kesalahan sholat berjamaah atau dosa sholat berjamaah itu ditanggung oleh imam. Memang jadi imam berat ya. Kalau benar sholatnya dapat pahalanya besar imam. Tapi kalau sholatnya salah, maka yang bertanggung jawab imamnya. Imamnya yang bertanggung jawab. Ingat, jadi imam itu berat. Ya, tapi pahalanya besar. Kalau sholatnya benar, sholatnya bagus, ya, dia memimpin sholat dengan bagus, pahalanya besar. Tapi kalau sholatnya salah, apalagi sudah ditegur, sudah diingatkan, kemudian dia tegak dengan kesalahannya, maka dosanya ditanggung oleh imam. Dosanya ditanggung oleh imam. Perlu nyari. Kalau coba kasih coba biar. Jadi kalau sudah tapi imam itu perlu takbir nyaring atau tidak saja maksudnya. Nah, kalau imam yang melakukan sujud sahwi, imam bertakbir dengan suara keras supaya makmum bisa mengikuti. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia keraskan takbirnya supaya makmum yang ada di belakang atau mungkin ibu-ibu yang paling belakang bisa mengikuti ya sujud sahwi. Jadi takbirnya keras. Ustaz, yang dibaca dalam sujud sahwi yang lupa dalam sholat apa Ustaz? Yang kita baca dalam sujud kita, ya, zikir yang kita baca dalam sujud kita. Ya, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Jadi bacaannya sama. Ya, baca sujud sahwi sama seperti bacaan sujud yang kita lakukan dalam sholat.
kita bahas ya dalam pembahasan syarat-syarat sholat. Syarat-syarat sholat diantaranya niat. Supaya sholat sah, seseorang harus berniat. Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung niatnya. Amalan harus ada niatnya dan seseorang akan dibalas sesuai niatnya. Jadi niat harus, niat itu syarat. Kalau dia sholat tanpa berniat, sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Cuma jadi dipermasalahan, apakah niat harus dilafalkan atau tidak perlu dilafalkan? Ya, yang namanya niat itu amalan hati. Ya, sehingga tidak perlu dilafalkan. Kalau dia mau usolli ya cukup dalam hati saja. Cukup dalam hati, tidak perlu dilafalkan. Ya, tidak perlu dilafalkan. Cukup dia hadirkan dalam hatinya. Misalnya dia mau sholat zuhur, dia hadirkan dalam hatinya mau sholat zuhur 4 rakaat, ya, mengikuti imam secara berjamaah karena Allah Subhanahu wa taala, dihadirkan dalam hatinya, tidak perlu dilafalkan, tidak perlu dilafalkan. Jadi yang penting niatnya, ya, hadirkan niat, bukan melafalkan niat. Ustaz, jika lupa melakukan sujud sahwi gimana Ustaz? Hukum sujud sahwinya apa Ustaz? Hukum sujud sahwi wajib, ya, karena kalau dia meninggalkan tasawuf awal, dia meninggalkan kewajiban sholat. Tasawuf awal termasuk kewajiban sholat. Jadi sholatnya jadi kurang. Maka untuk menambah sholatnya, dia lakukan sujud sahwi sebelum salam. Soalnya terjadi kekurangan harus ditambah. Cara menambahnya dengan melakukan sujud sahwi. Jadi masalah kalau lupa sujud sahwi, ini udah parah ini. Lupa sujud sahwi gimana? Kalau dia lupa sujud sahwi, artinya misalnya lupanya hanya sebentar ya. Dia sudah salam, assalamualaikum, lupa belum sujud sahwi. Terus mungkin 1 menit kemudian dia ingat. Ketika dia ingat, dia lakukan sujud sahwi. Ketika dia ingat, dia melakukan sujud sahwi. Yang jadi masalah kalau lupanya lama, ingatnya besok ya. Besok baru ingat. Kemarin belum melakukan sujud sahwi. Ya, apakah dia harus ulang sholatnya? Ya, yang jelas sholatnya terjadi kekurangan. Ya, terjadi kekurangan dalam sholatnya. Dia meninggalkan kewajiban sholat. Orang yang meninggalkan kewajiban sholat dan dia tidak menambah sholatnya kurang. Sholatnya jadi kurang. Tapi apakah dia harus mengulang sholatnya atau tidak? Wallahu a'lam bishawab ya. Karena belum dapat ini penjelasannya. Nanti kalau ada dapat, Anda sampaikan. Ya, intinya jangan sampai lupa sujud sahwi. Jangan sampai lupa sujud sahwi, karena sujud sahwi ini kedudukannya seperti pelengkap atau penambal kekurangan yang terjadi dalam sholat. Jika lupa rukun di rakaat yang sama, ingatnya gimana Ustaz? Lupa rukun di rakaat pertama dan ingat di rakaat pertama saat sujud. Jadi dia ingatnya di rakaat pertama, lupa rukun, ingatnya pas sujud. Maka rakaat itu dia nggak anggap. Dia lanjutkan sholatnya, dia berdiri, lanjutkan sholatnya. Cuma rakaat itu dia batalkan, itu nggak dihitung satu. Rakaat kedua itu jadi rakaat pertama. Ya, jadi rakaat yang tidak ada rukunnya itu batal, tidak sah, tidak diterima. Makanya dia tidak perlu hitung itu sebagai satu rakaat.
dia sholat lagi, dia berdiri, dia kerjakan. Seharusnya rakaat kedua, tapi jadi rakaat pertama, karena rakaat yang tadi batal, nggak ada sujudnya atau nggak ada rukunya. Dan nanti dia melakukan sujud sahwi. Jika baru sadar kurang rukun sholat setelah sholat selesai 1 jam, kemudian gimana? Nah ini berarti sholatnya terjadi kekurangan, ya, sholatnya kurang 1 berarti. Maka dia nambah 1 rakaat, ya, dia kerjakan lagi 1 rakaat, kemudian dia melakukan sujud sahwi setelah salam, setelah salam. Ya, jadi dia lupa rakaat pertama dia tidak ruku. Kemudian dia selesaikan sholatnya, dia baru ingat 1 jam kemudian. Berarti sholatnya kurang. Sholatnya kurang 1 rakaat. Dia tambah, dia kerjakan 1 rakaat. Kemudian setelah itu dia sujud sahwi setelah salam. Sujud sahwi setelah salam. Usul jika makmum berbalik-balik baca zikir sujud dan ruku, maka tidak perlu sujud sahwi. Bagaimana jika sholat sendirian? Apakah harus sujud sahwi? Nah, harus sujud sahwi. Kalau bacaannya berbolak-balik, bacaan ruku dibaca pada saat sujud, atau bacaan sujud dibaca pada saat ruku, maka dia wajib melakukan sujud sahwi. Sujud sahwinya qabla salam, sebelum salam, ya, sujud sahwinya sebelum salam, karena yang dia tinggalkan kewajiban sholat, ya, membaca zikir pada saat ruku itu hukumnya wajib. Demikian pula membaca zikir pada saat sujud hukumnya wajib. Kalau kewalik-walik berarti ada kewajiban yang dia tinggalkan, maka dia melakukan sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Ini apa ini, Pak? Bacaan sujud sahwi sama, ya, seperti bacaan dalam sujud sholat. Nah, ada lagi yang ditanyakan Bapak-bapak? 2 kali. Nah, semua sujud sahwi 2 kali. Ya, jadi Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, 2 kali. Baik, ini yang bisa kita lakukan. Ustaz, yang bertanya ini, bagaimana jika tadi disebutkan jika telah melakukan rakaat keempat dan dia berdiri dalam rakaat kelima, saat berdiri dia ingat Ustaz, yang dilakukan akan langsung duduk tasyahud atau menyempurnakan rakaat kelimanya atau sujud? Nah, kalau posisinya sudah berdiri, ya dia lanjutkan. Kemudian nanti dia sujud sahwi. Dia sujud sahwi setelah salam. Ya, sujud sahwi setelah salam. Beda kalau dia ingatnya ketika posisi berdirinya belum sempurna, maka dia balik, ya, dia kembali lagi. Tapi kalau dia ingatnya ketika dia sudah berdiri sempurna, maka dia lanjutkan dan nanti dia sujud sahwi 2 kali. Ya, ba'da salam, setelah salam. Nah, baik, ini yang bisa kita sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.